Nama saya Devara Nurindra Putri, absen 1. Nama saya Mela Puspitasari, absen 7. Perkenalkan, nama saya Zaki Hanif, absen 13. Perkenalkan, nama saya Ludwig Marcelino Liris Besi, absen 19. Nama saya Rafli Brisandi, absen 26. Nama saya Sukmainta Nur Cahya, absen 32. Negara Norwegia adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian utara benua Eropa, tepatnya di semenanjung Skandinavia, Eropa. Sisi utara negara Norwegia berbatasan dengan Laut Barents, sisi barat berbatasan dengan Laut Norwegia, sisi selatan berbatasan dengan Kepulauan Skagerrak, dan yang terakhir pada sisi timur berbatasan dengan 3 negara, yaitu negara Swedia, negara Finlandia, dan negara Rusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik negara Norwegia. Negara Norwegia merupakan negara yang beribu kota di Oslo dengan luas wilayah sekitar 385,2007 km persegi, mempunyai pantai yang berada di Samudra Atlantik Utara dan Laut Barents. Di sini terdapat fjord. Fjord adalah semacam teluk yang berasal dari lelehan gletser atau glasiar, yaitu tumpukan es yang sangat tebal dan berat. Secara astronomi, Norwegia berada di antara garis lintang 57 derajat sampai 81 derajat LU dan garis bujur 4 derajat sampai 32 derajat BT. Bentang alam yang dimiliki Norwegia umumnya tidak rata dan bergunung-gunung, yang sebagian besar ditutup oleh gletser serta mempunyai tepi pantai yang panjangnya lebih dari 83.000 km dan dibatasi oleh fjord. Titik tertinggi Norwegia berada di Galdhøpiggen yang berada di ketinggian 2.469 meter di atas permukaan laut. Iklim di negara Norwegia termasuk iklim temperat. Iklim ini banyak terdapat di daerah pesisir yang disebabkan karena adanya pengaruh Gulf Stream. Terdapat Svalbard dan Jan Mayen, yang lokasinya cukup jauh dari daratan utama Norwegia. Meskipun begitu, kedua wilayah tersebut masih berada di bawah kedaulatan Norwegia berdasarkan pada Traktat Svalbard. Bentuk demokrasi di Norwegia. Norwegia merupakan negara berbentuk monarki konstitusional yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer dengan Raja Harald kelima sebagai pemimpin monarki dan Perdana Menteri Jonas Gahr Store yang berasal dari Partai Arbeiderparti sebagai pemimpin politiknya. Parlemen di Norwegia atau disebut Stortinget memiliki 169 anggota yang dipilih secara 4 tahun sekali. Parlemen ini terbagi dua dalam voting legislasi, Odelsting dan Lagting. Kecuali kepada beberapa hal, Storting berfungsi sebagai parlemen unikameral. Kita masuk ke dalam partai-partai politik di negara Norwegia. Yang pertama ada National Samling, atau yang berarti Perkumpulan Nasional, atau Persatuan Nasional. Adalah sebuah partai berideologi fasis yang didirikan pada 17 Mei 1933 oleh Vidkun Quisling dan Johan Bernhard Hjort. Dengan pusat-pusat kekuatan partai ini adalah di Telemark dan sekitar Oslo dan berakhir pada tahun 1945. Kemudian ada Det Norske Arbeiderparti, disingkat menjadi DNA, atau Arbeiderpartiet, disingkat menjadi AP. Merupakan partai buruh Norwegia yang berideologi demokratik sosial yang didirikan pada tahun 1887. Partai ini merupakan partai politik terbesar di Norwegia sejak tahun 1927 dan sering memperoleh lebih dari separuh total kursi di parlemen. Kemudian ada Høyre. Høyre sendiri berarti kanan, adalah partai berideologi konservatif dan konservatif liberal. Partai ini adalah partai utama dalam spektrum kanan tengah di Norwegia. Didirikan pada tahun 1884, Partai Høyre adalah partai politik tertua kedua di Norwegia setelah Partai Venstre. Partai ini pendukung ekonomi liberal, pemotongan pajak, serta mempertahankan hak-hak individu dan menyatakan dirinya sebagai partai konservatif yang ingin meraih kemajuan, dan menjadi partai yang paling pro-Uni Eropa di Norwegia. Yang terakhir adalah Venstre. Venstre adalah partai politik berideologi liberal sosial.
Partai ini adalah yang tertua di Norwegia. Didirikan pada 28 Januari 1884, didukung oleh petani dan anggota borjuis yang progresif. Venstre menjadi partai politik pertama yang muncul di Norwegia dan merupakan partai pemerintah yang dominan selama beberapa dekade. Partai ini juga merupakan pendukung kuat multikulturalisme, meningkatkan imigrasi, dan mengurangi langkah-langkah integrasi rasial. Secara keseluruhan, Venstre memiliki posisi sentral dalam lanskap politik Norwegia. Tetapi, akibat dari adanya perpecahan pada fraksi-fraksinya, Venstre tidak lagi menjadi partai politik yang kuat dan terpecah menjadi partai-partai yang lebih kecil. Nah, untuk bentuk kerjasama bilateral, negara Norwegia pernah menjalin kerjasama dengan Indonesia hingga saat ini. Hubungan Indonesia dengan negara Norwegia secara resmi terjalin pada 1950. Sejak saat itu, Indonesia dan Norwegia telah bekerja sama di berbagai bidang seperti bidang energi dan bidang iklim, demokrasi dan hak asasi manusia, isu-isu politik internasional, dan perdagangan. Bentuk kerjasama yang terkenal kala itu ialah REDD+, yaitu kerjasama yang tertuang dalam Letter of Intent tentang kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Nah, dengan adanya hubungan, mereka dapat saling melengkapi dan juga menguntungkan, seperti Indonesia yang dapat mengekspor pakaian, alat komunikasi, alat optikal, dan juga rempah-rempah kepada Norwegia. Sementara itu, Norwegia dapat mengekspor hasilnya yaitu salmon kepada Indonesia. Seperti tahun 2012, Norwegia pernah mengekspor sebanyak 4.000 ton salmon kepada Indonesia. Saya akan menjelaskan bentuk kerjasama regional antara negara Norwegia dengan NATO. NATO sendiri merupakan organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan berdasarkan Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Tujuan berdirinya NATO yaitu para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya, mereka setuju bahwa jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang dalam pasal ke-51 dari Piagam PBB. Norwegia memperbarui komitmen finansialnya kepada NATO dengan meningkatkan anggaran belanja negaranya sesuai komitmen organisasi tersebut. Komitmen itu diutarakan oleh Menteri Pertahanan Norwegia Frank Bakke-Jensen kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis saat pertemuan pada Sabtu 14 Juli 2018 di Oslo. Norwegia berkomitmen kepada sasaran kenaikan 2% anggaran pertahanan selaras dengan komitmen NATO dan akan meneruskan peningkatan belanja pertahanan secara substantif pada tahun-tahun mendatang. Komitmen itu terjadi setelah Presiden AS Donald Trump dalam KTT NATO di Brussels menyerukan kepada negara anggota NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Masalah politik di Norwegia. Perubahan iklim berada di urutan teratas dalam daftar masalah politik terpenting di Norwegia dan pertama kali menjadi prioritas tertinggi bagi pemilih di negara tersebut. Sebanyak 49% mengatakan dalam survei bahwa mereka percaya perubahan iklim adalah salah satu dari 3 tantangan terbesar yang dihadapi Norwegia menurut kuesioner yang dilakukan oleh perusahaan riset data Kantar. Survei tersebut menempatkan perubahan iklim di urutan teratas dalam daftar masalah politik terpenting di Norwegia. Nomor 2 adalah daftar perawatan kesehatan, yang disebut oleh 45% dari mereka yang disurvei, dengan imigrasi dan integrasi di tempat ketiga sebesar 35%. Perubahan iklim belum pernah menduduki puncak survei yang dilakukan setiap 10 tahun terakhir. Isu ini menjadi agenda politik Norwegia setelah 1 tahun demonstrasi besar-besaran di sejumlah negara Eropa yang dipimpin oleh aktivis Swedia Greta Thunberg dan pemogokan sekolahnya untuk gerakan iklim. Proporsi responden yang memandang iklim sebagai salah satu masalah terpenting telah meningkat 11 poin persentase dalam 6 bulan terakhir. Hasilnya juga menunjukkan bahwa ada perbedaan generasi dalam pola respons terhadap survei. Orang-orang di bawah usia 45 tahun menyebut bahwa
perubahan iklim sebagai masalah terpenting mereka. Sementara orang yang berusia di atas 45 tahun paling peduli dengan perawatan dan kesehatan. Kantar mencatat bahwa banyak orang berhubungan dengan sistem perawatan kesehatan di kemudian hari, dan ini menjadi bukti bahwa orang mengekspresikan kebutuhan mendesak mereka sendiri dalam cara mereka menanggapi survei. Perbedaan politik juga terlihat. Sementara itu, 88% orang yang memilih Partai Hijau Norwegia mengatakan bahwa iklim adalah salah satu masalah terpenting. Bagiannya adalah 80% untuk memilih kiri sosialis, 69% untuk pemilih liberal atau kanan tengah, dan 65% untuk pemilih merah atau kiri. Untuk Partai Kemajuan Sayap Kanan yang anti-imigrasi, hanya 13% pemilih dalam survei yang telah menyebutkan iklim sebagai salah satu dari 3 tantangan terbesar. Sebaliknya, pemilih partai prihatin dengan imigrasi, kesehatan, kejahatan, dan transportasi. Kebijakan iklim pemerintah juga mendapat teguran dalam survei Kantar. Dengan banyak responden mengkritik kurangnya tindakan dari pihak pemerintahan Perdana Menteri Erna Solberg. 44% responden mengatakan bahwa Norwegia harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk tindakan iklim, sementara 18% mengatakan pengeluaran harus dikurangi. Masalah lingkungan dan sosial. Tak menutup kemungkinan jika negara maju tidak mempunyai masalah sosial. Negara Norwegia yang beribu kota di Oslo mempunyai masalah sosial sebagai berikut. Pertumbuhan penduduk sangat rendah. Dikutip dari medcom.id, Menteri Norwegia Erna Solberg memperingatkan bahwa populasi manusia di negaranya bisa merosot drastis jika tidak ada angka kelahiran yang signifikan tiap tahunnya. Menurutnya, negara-negara Nordik saat ini membutuhkan banyak anak-anak dan generasi muda, sebab populasi negara-negara tersebut, termasuk Norwegia, mayoritas adalah orang tua. Menurunnya angka kelahiran juga bisa menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Bahkan, saat ini ada gagasan agar perempuan di Norwegia mendapatkan uang dari setiap anak yang dilahirkan. Namun, ada gagasan lain pula yang menyebutkan bahwa perempuan di Norwegia yang usianya telah mencapai 50 tahun dan tak memiliki anak harus membayar denda. Kecanduan akan teknologi. Perkembangan teknologi sangat pesat di negara maju, terutama pada alat komunikasi, karena kecepatan akses internet di negara maju yang sangat tinggi. Maka orang lebih memilih menggunakan layanan di jaring sosial untuk berkomunikasi. Masalahnya, banyak orang yang kini cenderung kecanduan akan jejaring sosial dan menjadi individualis di dunia nyata. Pada tahun 1971, melalui koneksi satelit untuk proyek Departemen Pertahanan Amerika Serikat, ARPANET, dan nenek moyang dari World Wide Web, Norwegia menjadi negara non-berbahasa Inggris pertama yang masuk di dunia maya dengan 95% penduduknya menggunakan internet. Sekarang, Norwegia berada di peringkat 10 negara dengan desktop dan mobile internet tercepat secara global.